Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim ajmain. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran hari ini Quran hadis ya, kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi hadis salat berjamaah atau hadis tentang salat berjamaah. Hadis tentang salat berjamaah. Pernahkah kalian salat berjamaah? Tentunya pernah. Anak muslim tentu selalu salat berjamaah, bukan? Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama. Salat berjamaah minimal dilakukan oleh dua orang, ya. Satu imam, satu makmum, itu paling sedikit, ya. Salat berjamaah terdiri atas imam dan makmum. Imam adalah pemimpin salat, sedangkan makmum adalah yang mengikuti imam, ya. Itu pengertian daripada ya tentang salat berjamaah. Artinya dilakukan oleh dua orang dan terdiri dari imam dan makmum. Imam adalah pemimpin salat, sedangkan makmum adalah yang mengikuti imam. Salat berjamaah memiliki banyak keutamaan. Apa saja? Karena salat berjamaah dilakukan lebih dari satu orang, tentu hal ini menjadi ajang silaturahmi. Jadi salat berjamaah ini adalah untuk ajang silaturahmi atau mempererat saudara ya sesama Islam. Selain itu salat berjamaah juga dapat melatih diri untuk disiplin, mempererat tali persaudaraan dan terhindar dari godaan syaitan. Lapal hadis tentang salat berjamaah. Anak muslim tentu pernah salat berjamaah, bukan? Nah, kalian kalau salat berjamaah ini mempunyai keutamaan dibanding salat sendiri. Salat berjamaah ini keutamaannya 27 derajat daripada salat munfarid. Salat munfaridnya artinya salat sendirian. Mulai sekarang, marilah kita biasakan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. Hadis tentang salat berjamaah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya, jadi banyak tentang hadis salat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, Imam Tirmizi ada, An-Nasai ada, Ibnu Majah ada, dan Ahmad. Hadis tentang salat berjamaah. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati abdalu min salatil fajri bi sab'in wa isrina darajah. Terjemah hadis dari Ibnu Umar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 1038. Ya, jadi sesuai yang Bapak katakan tadi, selain Muslim juga ada hadis yang menyatakan tentang salat berjamaah itu yang diriwayatkan oleh dari Imam Bukhari, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Mufradat arti kata. Jadi mufradat arti kata ini ya dibacai ya. Kalian baca ulang-ulang sehingga karena sering-sering membaca kalian ingat ya. Apabila ada soal ya, kalian dapat menjawab arti mufradat. Ani, anna, qala, salatu, salat jamaah, abdalu, min, faj, bisab'in wa isrin 27 rawahu diriwayatkan. Ya, selanjutnya kandungan hadis tentang salat berjamaah. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Artinya salat berjamaah merupakan ibadah
sunnah yang sangat dianjurkan dan kedudukannya mendekati wajib. Walaupun sunnah, tapi ini sangat dianjurkan karena hampir mendekati dengan wajib. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari pernah datang orang buta atau tunanetra menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid." Lalu ia meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk salat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat azan?" Laki-laki itu menjawab, "Benar," bersabda, penulis surat tersebut, "Hadirilah jamaah salat." Berdasarkan riwayat di atas, orang yang tidak memiliki ujur lebih baik melaksanakan salat berjamaah di masjid. Adapun keutamaan melaksanakan salat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi mereka yang melaksanakan salat berjamaah. Yang kedua, mempererat persaudaraan di antara umat muslim, ya, mempererat ya. Yang ketiga, mereka yang melakukan salat berjamaah akan terhindar dari gangguan syaitan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dari hari kiamat kelak. Yang kelima, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi mereka yang salat berjamaah. Dan yang ketujuh, bagi mereka yang melaksanakan salat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah, sementara Allah akan selalu memuliakan tamu-tamunya. Ringkasan, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama. Salat berjamaah minimal dilakukan oleh dua orang, ya, lakukan dua orang. Ya. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahala salat berjamaah 27 kali lipat daripada salat sendirian. Hadis tentang salat berjamaah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk pelajaran yang kelima ini, pelajaran yang pada hari ini kita pelajari, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Walaupun ya hadis salat berjamaah banyak, tapi yang kita pelajari untuk hari ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat ya nak ya. Nanti kalau ada pertanyaan ya, hadis tentang salat berjamaah yang dipelajari dalam pelajaran kelima ini itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Baik, pembelajaran hari ini Bapak akhiri dengan kata alhamdulillah. Sebelum Bapak akhiri juga, semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bapak jelaskan pada hari ini. Dan jangan lupa sering juga baca buku paketnya, terutama pada hari ini materinya adalah materi salat berjamaah atau salat tentang hadis tentang salat berjamaah. Karena ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya yang pertama mengerjakan soal disability al-jihad ya, nanti insya Allah 10 soal ya. Yang kedua membaca hadis berjamaah beserta artinya dengan cara di video kirim ke WA pribadi Bapak dengan waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi hadisnya cukup dibaca saja ya, dilancari, dilancari dulu, baru bikin videonya, baru kirim ke WA Bapak ya, WA pribadi Bapak ya, video yang hadis yang Bapak bacakan tadi yaitu hadis tentang salat berjamaah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.